Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afwah, NIM 1814201117. Baiklah, di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang perbankan, bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyimpanan dan menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kemudian, pengertian lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan banknya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dananya, atau bisa jadi kedua-duanya, bisa menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun, menurut Dewan Pengawasan Nasional, pengertian lembaga keuangan itu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Didirikannya lembaga keuangan syariah ini untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari berbagai kegiatan yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, peran bank sentral dalam pemerintahan. Ada 3 peran dalam bank sentral untuk pemerintahan. Yang pertama, menjaga kestabilan moneter. Yang kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Yang ketiga, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Nah, yang pertama, menjaga kestabilan moneter. Dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka harus adanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok tetap terkendalikan. Yang kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, di mana di Indonesia ini ada 2 sistem yang digunakan. Yang pertama, sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Dan yang terakhir, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan, di mana hal ini untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, di mana pengawasan ini ada jenis dan berbagai tipe perbankan di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Nah, tujuan pengawasan ini untuk menjaga kestabilan perbankan di Indonesia dan berbagai risiko lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi perekonomian dengan adanya wabah COVID-19. Nah, secara tidak langsung, COVID-19 ini berdampak besar dalam berbagai aspek, terutama dalam perekonomian, sosial, dan kondisi alam sekitarnya juga. International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa kondisi ekonomi dan keuangan global saat ini mengalami krisis dengan adanya wabah COVID-19 ini. Hal tersebut pendorong utama perkembangan perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga yang sering melambat. Bukan hanya itu, COVID-19 juga menyerang pasar saham. Investor di berbagai dunia juga khawatir dengan adanya penyebaran COVID-19 ini karena akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan IHSG menurun hingga 24%, sementara kurs rupiah melemah 5,41%. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana manajemen bank dan lembaga keuangan syariah untuk membantu pemerintahan dalam mengatasi COVID-19 ini. Untuk mengatasi
COVID-19 ini, manajemen bank lembaga keuangan syariah mempunyai 5 kebijakan untuk mengatasinya. Kebijakan yang pertama, Bank Sentral akan meningkatkan intensitas intervensi melalui skema triple intervention. Kebijakan yang kedua, menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional dan bank syariah. Kebijakan yang ketiga, Bank Indonesia menurunkan giro wajib poin rupiah sebesar 50 basis point dari 5,5% menjadi 5%. Kebijakan yang keempat, Bank Indonesia memperluas cakupan underlying bagi investor asing. Kebijakan yang kelima, Bank Indonesia mempersilahkan investor global untuk menggunakan bank kustodian dalam domestik untuk berinvestasi di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.